Sebelum era mesin V4, L-Twin adalah mesin ikonik Ducati yang mengantarkan pabrikan ini meraih banyak kesuksesan di ajang balap WSBK. Di mana sejak generasi Superbike Ducati 851 tahun 90-an awal sampai Ducati 1198, Ducati telah memperoleh titel juara sebanyak 14 kali bersama Superbike bermesin L-Twin mereka. Dan sampai sekarang, rekor ini belum bisa dikalahkan oleh pabrikan manapun. Namun, setelah puluhan tahun mereka kekeh menggunakan konfigurasi L-Twin, akhirnya Ducati pun menyerah untuk kemudian mereka beralih ke mesin V4 dengan alasan Ducati merasa kesulitan meracik mesin L-Twin mereka agar menghasilkan horsepower lebih, sehingga hal inilah yang membuat Superbike L-Twin Ducati sulit bersaing dengan kompetitornya yang menggunakan mesin inline 4. Tapi meskipun demikian, sejak tahun 90-an, mesin L-Twin Ducati telah mengalami perubahan signifikan yang membuat performanya jauh lebih baik dan puncak evolusinya adalah pada generasi Ducati 1299. Ducati 1299 merupakan Superbike bermesin L-Twin paling powerful yang pernah dibuat oleh pabrikan Ducati. Lahir pada tahun 2015 sebagai penerus Superbike generasi sebelumnya, yaitu Panigale 1199, motor ini dibekali dengan mesin berkubikasi 1285 cc L-Twin 90 derajat dengan diameter piston cukup ekstrim yaitu 116 mm atau setara mangkok es cendol dan stroke-nya berukuran 60,8 mm, DOHC 4 katup per silinder, Desmodromic serta transmisinya 6 speed. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 205 horsepower di 10.500 rpm serta torsi badak 144,6 Nm pada 8.750 rpm. Itu artinya, tiap silinder mesin ini menghasilkan tenaga 102,5 horsepower dan torsi 72,6 Nm. Tak heran, beberapa media otomotif menobatkan Ducati 1299 sebagai motor produksi massal bermesin twin cylinder paling powerful di dunia. Ducati 1299 dibuat menjadi beberapa varian model, diantaranya adalah Panigale 1299 standar, Panigale 1299S, Panigale 1299R, dan juga 1299 Superleggera. Panigale 1299 standar merupakan versi paling basic, di mana suspensi depannya memakai upside down buatan Marzocchi, sedangkan suspensi belakangnya menggunakan monoshock buatan Schatz. Ciri khas tipe ini bisa dilihat dari as shock depan berwarna hitam, tabung monoshock polos tanpa adanya logo brand, serta bagian velg menggunakan model case wheel palang 6. Berbeda dari tipe standar, varian Panigale 1299S dibekali dengan suspensi depan belakang semi-aktif besutan all-in yang bisa menyesuaikan settingan secara otomatis sesuai dengan medan jalan yang dilalui. Lalu bagian spakbor depannya berbahan serat karbon, lampu full LED, tombol tambahan untuk mengatur traction control, wheelie control, dan engine brake control, serta velgnya memakai tipe case wheel palang 9. Panigale 1299S juga pernah dibuat dalam versi Special Anniversario untuk memperingati hari jadi Ducati yang ke-90. Versi ini hanya dibuat sebanyak 500 unit, dengan grafis warna merah putih dan beberapa part khusus seperti velg aluminium forged Marchesini yang membuat bobotnya lebih ringan 2,5 kg dari Panigale tipe standar. Berikutnya adalah Panigale 1299R yang dibuat sebagai Superbike homologasi untuk mengikuti kejuaraan balap WSBK. Karena regulasi WSBK hanya memperbolehkan kapasitas maksimal mesin twin cylinder tidak boleh lebih dari 1200 cc, Panigale 1299R dibekali dengan kapasitas mesin lebih kecil yaitu 1198 cc
atau diameter pistonnya memakai ukuran lebih kecil yaitu 112 mm yang mirip seperti generasi Ducati Panigale sebelumnya. Mesin ini dilengkapi dengan kruk as khusus, stang piston dan klep berbahan titanium, knalpot full system Akrapovic, ECU spek balap, serta peak powernya diraih pada rentang RPM yang lebih tinggi. Klaim tenaganya masih sama di angka 205 horsepower pada 11.500 rpm, namun torsi yang dihasilkan sedikit lebih kecil yaitu 136,2 Nm pada 10.250 rpm. Oh iya, versi ini tidak mendapatkan perangkat suspensi elektronik, namun berkat knalpot full system dan velg aluminium forged, bobot motor ini menjadi lebih ringan sekitar 4,5 kg dari versi standarnya. Jika kurang puas dengan Panigale 1299S maupun 1299R, Ducati juga menyediakan versi paling eksklusif, paling kencang sekaligus paling ringan dari motor ini, yaitu Ducati 1299 Superleggera. Dirilis pada tahun 2016 lalu, motor ini hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, yaitu sebanyak 500 unit saja. Sesuai dengan namanya Superleggera, yang mempunyai arti super ringan, motor ini mendapatkan berbagai komponen part berbahan eksotis seperti casing mesin terbuat dari magnesium, knalpot titanium, tangki aluminium, kemudian bagian fairing, sasis, spakbor sampai bagian velgnya terbuat dari bahan serat karbon yang tentu saja membuat bobotnya menjadi sangat ringan, yaitu 156 kg dalam kondisi kering. Tidak sampai di situ saja, sektor dapur pacu Superleggera 1299 juga telah dituning ulang dari versi basicnya, sehingga tenaganya meningkat menjadi 215 horsepower di 11.000 rpm, serta torsinya 146,5 Nm pada 9.000 rpm. Dengan bobot ringan dan tenaga lebih besar, tentunya Superleggera 1299 adalah motor yang sangat berbeda dari ketiga saudaranya, terutama jika dirasakan dari segi performanya. Generasi Ducati 1299 ditutup oleh Panigale 1299R Final Edition yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Dalam rangka menghormati superbike L-Twin terbaik yang pernah mereka buat, Ducati menyematkan grafis warna khusus yaitu merah, putih, dan hijau yang terinspirasi dari warna bendera Italia. Kemudian dilengkapi juga dengan knalpot full system titanium dari Akrapovic dan juga velg case wheel berwarna merah. Versi ini hanya diproduksi sebanyak 500 unit saja dan tergolong sebagai salah satu seri Panigale collector item yang keberadaannya cukup dicari oleh banyak kolektor. Setelah seri 1299 ini berakhir, Ducati kemudian menggantikan mesin L-Twin Panigale maupun Superleggera mereka dengan mesin V4 yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Panigale V4 dan juga Superleggera V4. Loh, bukannya sampai sekarang masih ada Panigale V2 yang pakai mesin L-Twin? Ya, kalian bener kok. Sampai sekarang Ducati masih memproduksi Panigale bermesin L-Twin. Tapi motor ini bukan diposisikan sebagai superbike dan mungkin lebih tepat disebut sebagai supersport, karena meskipun kubikasi mesinnya 955 cc, Panigale V2 justru diikutsertakan pada ajang balap World Supersport dan bersaing langsung dengan Yamaha R6, ZX6R, CBR 600RR, Triumph Street Triple, serta MV Agusta F800 yang mempunyai kapasitas mesin lebih kecil dari Ducati Panigale V2. Nah oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.